Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik, saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir surah Al-Insyiqaq. Kali ini kita membahas ayat 16 hingga 19. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Baik, di segmen ini yakni ayat 16 sampai 19, insyaallah nanti kita akan menyimpulkan bahwa kita diajari ada 3 waktu ibadah yang istimewa. Apa itu? Yang pertama adalah waktu mulai terbenam matahari sampai mega merah hilang. Ini satu. Yang kedua adalah waktu malam, terutama mulai sepertiga malam pertama sampai fajar. Yang ketiga adalah saat purnama, yakni tanggal 13, 14 dan 15. Nah, bagaimana penjelasannya kita kupas satu-satu. Fala uqsimu bisyafaq. Fa-nya pada kata fala itu dinamakan fa littafri'. Apa maknanya? Yakni menerangkan bahwa sebagai konsekuensi dari penjelasan sebelumnya, maka ada informasi sesudahnya, gitu ya. Nah, karena konteksnya sebelumnya itu Allah menegaskan bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan bahwasanya semua hamba pasti akan dihisab sesuai dengan amal masing-masing, maka maksud fa pada kata fala di sini adalah sebagai konsekuensinya maka aku bersumpah, kira-kira begitu. Karena sebelumnya itu kan diterangkan idza sama'un syaqqat, ketika langit itu terbelah dan bla bla bla. Kemudian barang siapa yang catatan amalnya dikasih sebelah kanannya maka akan begini, barang siapa yang catatan amalnya dikasih sebelah kiri maka akan begini. Maka sebagai konsekuensinya, nah, itu maksud dari kata fa tafri', itu fa konsekuensi, fa tarattub atau fa tasabbub. Itu kemarin di beberapa tafsir sebelumnya sudah kita terangkan istilahnya. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ringkasan dari tafsir ayat-ayat ini nanti secara ringkas, maka bisa kita katakan sebagai konsekuensi dari apa yang sebelumnya dijelaskan itu, maka aku bersumpah. Nah, apa yang dipakai sumpah oleh Allah? Nah, tadi yang saya jelaskan ringkasannya tadi. Ya, aku bersumpah memberitahu kalian sejumlah waktu istimewa, seakan-akan begitu, ya, yang bermanfaat bagi kalian jika diperhatikan sungguh-sungguh. Aku bersumpah dengan beberapa hal yang kalau kalian renungi maka akan tampak kudrah Allah atau kekuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu. Aku bersumpah memberitahu kalian bahwa kalian akan mengalami berbagai macam fase-fase dalam kehidupan. Nah, jadi fa tafri' itu kira-kira bermanfaat juga untuk meringkas informasi panjang lebar dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, ya. Itu fa-nya. Kemudian kata la, nah itu dinamakan para mufassir dengan sebutan la zaidah. La yang sifatnya
tambahan. Karena tambahan berarti seakan-akan dianggap nggak ada. Berarti fala uqsimu itu sebenarnya maknanya fa uqsimu, begitu. Jadi kalau makna harfiahnya kan maka tidak aku bersumpah, kan begitu ya. Tapi la-nya di sini disebut la zaidah sehingga dia tidak dipakai. Nah, untuk sumpahnya uqsimu itu aku bersumpah ya, dari kata aqsama. Aqsama itu bersumpah. Qasam itu maknanya yamin, sumpah. Uqsimu aku bersumpah. Aqsam itu juga aku bersumpah. Uqsimu fi'il mudhari. Aku bersumpah. Aku yang dimaksud di sini adalah Allah. Aku bersumpah. Nah, ketika Allah telah bersumpah, maka berarti menunjukkan Allah ingin memberikan takkid, penekanan betapa pentingnya informasi yang hendak disampaikan selanjutnya. Informasinya nanti itu dijawab sumpahnya, gitu ya. Jadi fokusnya nanti apa yang mau disampaikan Allah itu, kalau pengen tahu ya dijawab sumpahnya itu, yang berarti sangat pengen ditekankan oleh Allah supaya diperhatikan betul-betul. Ya. Nah, apa yang dipakai sumpah oleh Allah di sini? Bis syafaq. Aku bersumpah dengan syafaq. Apa makna syafaq? Syafaq itu adalah mega merah yang muncul di ufuk barat setelah matahari terbenam. Jadi kalau kita perhatikan matahari di ufuk barat itu, setelah terbenam itu mesti akan muncul cahaya merah itu di ufuk itu. Nah, cahaya merah yang semacam itu dinamakan syafaq. Ya, biasanya syafaq ini akan ada terus, semakin melemah, semakin hilang, sampai akhirnya benar-benar hilang. Begitu sudah hilang, maka dinamakan masuk waktu isya. Ya, dengan kata lain, syafaq itu adanya adalah di waktu maghrib. Ya, makanya begitu ya. Karena maghrib kan batasannya matahari terbenam sampai datang waktu isya, kan begitu. Nah, ternyata deskripsinya waktu maghrib itu adalah munculnya mega merah setelah matahari terbenam dan berlanjut terus hingga sampai hilang, benar-benar hilang secara total. Ya, itu dinamakan syafaq. Nah, orang Arab kalau disebut syafaq itu memang konotasinya merah warnanya. Makanya baju berwarna merah itu dalam ungkapan-ungkapan orang Arab atau syairnya itu diserupakan dengan syafaq. Misalnya di sini dikutip Asy-Syaukani. Asy-Syaukani ada orang Arab yang mengucapkan alaihi thawbun masbughun ka'annahu syafaq. Ya, dia memakai baju yang diwarnai, masbugh itu namanya dicelup gitu ya, diwarnai ka'annahu syafaq, seakan-akan syafaq. Nah, sementara bajunya itu merah, wajahnya ahmar, bajunya merah. Nah, itu jadi memang konotasinya adalah bermakna merah. Nah, kan logikanya tidak mungkin Allah itu bersumpah dengan sesuatu kalau itu tidak penting, kan begitu. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu pasti itu penting untuk diperhatikan, dan kalau diperhatikan betul akan bermanfaat bagi kita. Sama seperti misalnya Allah bersumpah demi waktu, wal asri misalnya, itu kan menunjukkan secara implisit mengajarkan kepada kita betapa pentingnya waktu itu. Selain menunjukkan kudrah Allah, maka orang mukmin mestinya sangat memperhatikan waktu. Jangan sampai orang itu menyia-nyiakan waktunya sehingga nanti rugi dunia dan akhirat. Nah, pertanyaan pentingnya di sini adalah kenapa Allah itu bersumpah memakai syafaq? Kenapa Allah bersumpah memakai waktu maghrib? Nah, ini yang paling penting untuk kita gali, yang kaitannya dengan manfaat kita. Nah, ini kembali ke yang saya terangkan di awal tafsir tadi. Seakan-akan Allah itu ingin mengajarkan kepada kita waktu munculnya syafaq itu adalah waktu yang istimewa untuk ibadah. Perhatikan betul ibadah di waktu munculnya syafaq itu. Kenapa? Ya karena ya Allah yang paling tahu bahwa itu adalah waktu yang penting di sisinya, gitu ya. Nah, apa ibadah yang dilakukan di waktu munculnya syafaq? Terutama sekali tentu saja sholat maghrib. Karena maghrib itu adalah witrun nahar, witirnya siang. Allah itu kan
witrun yuhibbul witra, gitu ya. Allah itu esa dan suka yang ganjil itu. Makanya di antara seluruh sholat yang wajib itu, yang witir ya cuma maghrib ini. Maka itu istimewa. Keistimewaan maghrib itu karena dia satu-satunya sholat wajib yang ganjil, yang jumlah rakaatnya adalah ganjil. Makanya para ulama menyebutnya maghrib itu witrun nahar. Nah, di samping witrun nahar, maghrib itu pentingnya juga adalah sebagai penutup amal siang. Kita itu setelah terbit fajar itu kan selalu beramal ya, amalnya macam-macam. Ada yang belajar, ada yang bekerja, ada yang birrul walidain, ada yang silaturahmi, ada yang bermaksiat juga di waktu siang itu, ada yang melakukan hal yang sia-sia, macam-macam amalnya itu. Nah, bagi orang mukmin ketika berjuang melakukan amal semenjak fajar itu, maka ditutupnya adalah dengan amal soleh. Apa itu? Ya, ini sholat maghrib. Itu keistimewaan maghrib itu di situ. Ya, sekaligus amal pembuka untuk malam hari. Gitu ya. Karena malam dalam Islam itu definisinya adalah selesai saat terbenam matahari, itu baru dihitung awalnya malam. Maka sholat maghrib itu mengawali amal malam. Nah, ini akan membuat seorang hamba itu senantiasa dalam kebaikan. Kenapa? Karena hadis menunjukkan bahwa Allah itu punya malaikat-malaikat yang ditugasi untuk mengawasi amal di waktu siang dan amal di waktu malam. Maka alangkah indahnya jika seorang hamba itu menutup amal siangnya dengan sholat dan mengawali amal malamnya dengan sholat. Itu keistimewaan maghrib itu di situ. Yang lebih spesifik lagi dan mengabarkan satu informasi menggembirakan kita adalah ada riwayat di mana Allah itu membanggakan hambanya yang mau sholat maghrib lalu kemudian tetap tinggal di masjid dengan mengisinya memakai ibadah, berdoa sampai waktu isya. Nah, itu ada hadis secara khusus yang menjelaskan keutamaan ibadah di waktu ini. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib, faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahun nafas wa qad hasara an rukbatayhi faqala abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama' yubahi bikumul malaikah yaqulu unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadhiruna ukhra." Jadi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ini itu bersaksi, kami itu pernah suatu hari itu sholat maghrib bersama Nabi. Selesai sholat maghrib, maka pulanglah sebagian kaum muslimin, sebagiannya lagi itu aqaba man aqaba. Jadi melakukan ta'qib. Apa itu ta'qib? Ini diterangkan di sini oleh ulama, maksudnya aqaba man aqaba itu adalah al-julus ba'da an yaqdiyaha li du'ain aw mas'alatin. Yakni tetap duduk di masjid setelah sholat maghrib itu untuk berdoa. Jadi kaum muslimin di zaman itu ada yang selesai sholat maghrib itu ada yang pulang, ada pula yang masih tetap di masjid untuk beribadah, berdoa, terutama meminta kepada Allah sampai datang waktu isya. Itu ada yang seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba Rasulullah balik lagi ke masjid dengan cepat-cepat sampai nafas beliau itu tersengal-sengal gitu, hafazahun nafas. Kemudian memberitahu kaum muslimin, absyiru
bergembiralah kalian. Jadi memberitahu orang yang ada di masjid sedang berdoa itu diberitahu, absyiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Ini Tuhan kalian telah membuka satu pintu di antara pintu-pintu langit, yubahi bikumul malaikah, untuk membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya, sambil berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku ini, qad qadaw faridatan wa hum yantaziruna ukhra, mereka telah melaksanakan kewajiban, kemudian mereka menunggu untuk melaksanakan kewajiban yang lain. Nah, jadi maksudnya selesai maghrib itu bukan kembali ngurusi urusan dunianya, tapi masih tetap beribadah sambil menunggu melaksanakan kewajiban lainnya, yakni sholat isya. Nah, ini luar biasa. Makanya sejalan ini, kalau dijadikan sumpah itu sejalan dengan riwayat sahih ini. Karena ternyata waktu istimewa yang Allah itu senang jika digunakan serius untuk beribadah. Ya. Waktu syafaq ini juga dipuji dalam Al-Quran ketika digunakan untuk sholat, dengan deskripsi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tatajafa junubuhum anil madaji', ya, orang-orang yang lambungnya itu jauh dari tempat tidurnya. Nah, ini ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, anna hadhil ayah tatajafa junubuhum anil madaji' nazalat fi intizari hadhihi sholati allati tud'al atamah. Ya. Ayat ini, ayat yang berbunyi tatajafa junubuhum anil madaji', itu turun terkait dengan aktivitas menunggu sholat yang disebut sholat atamah. Apa itu sholat atamah? Sholat isya. Jadi sholat isya itu nama lainnya adalah sholatul atamah, sholat kegelapan. Karena disebut juga sholatul isya al-akhirah, ya, sholat isya yang terakhir. Karena isya sendiri maknanya kan malam, ya. Maghrib disebut sholatul isya il-ula, sholat isya yang pertama, maksudnya sholat malam yang pertama. Kemudian sholat isya il-akhirah, sholat malam yang kedua. Jadi ternyata Masya Allah, untuk melaksanakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji' itu, orang itu sudah cukup masuk dalam ayat ini kalau dia itu mengisi waktu antara maghrib sama isya dengan sholat dan ibadah. Itu kan rahmat yang luar biasa besar, ya. Karena kalau disebut tatajafa junubuhum anil madaji', biasanya yang terfikir pertama kan sholat tahajud ini, yang terfikir pertama, karena memang ya yang paling utama memang itu. Tapi ternyata di sini rahmat Allah sangat luas, nggak semua orang bisa tahajud kadang, karena pekerjaan, karena aktivitas, karena ini, sehingga dia butuh waktu istirahat yang tidak mungkin untuk bangun malam misalnya. Tetapi ketika dia itu memaksimalkan waktu antara maghrib sama isya, itu sudah tercakup dalam ayat ini. Itu luar biasanya besarnya rahmat Allah itu di situ. Dan tidak mudah loh yang melaksanakan gitu, ya. Kenapa? Karena waktu setelah maghrib itu kadang orang pengennya santai-santai, karena biasanya orang bekerja, istirahat setelah bekerja. Apalagi orang-orang yang ngantor, itu kan capek banget setelah maghrib, setelah asar, setelah maghrib itu waktu yang sebenarnya inginnya itu santai-santai saja. Nah, ini ada orang yang, seorang mukmin yang mengutamakan ridho Rabbnya, menggunakan waktu tersebut untuk menyembah Tuhannya. Nah, ini masuk pujian Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya. Riwayat yang senada disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dari Anas bin Malik. Fi hadhil ayah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala kanu yatayaqqadhuna ma bainal maghribi wal isya'i yusallun. Ya, jadi terkait ayat ini, kata Anas, mereka para sahabat itu yatayaqqadhuna. Yatayaqqadhuna itu
bahasa Jawanya melek-melek nih apa ya. Jadi sebenarnya mungkin pengen tidur tapi dipaksa bangun. Supaya apa? Supaya bisa sholat. Yatayaqadhuna ma bainal maghribi wal isya yusallu. Jadi di antara maghrib dan isya digunakan untuk sholat. Nah, jadi dari beberapa riwayat ini sudah bisa kita simpulkan ya, berarti mengisi waktu antara maghrib dengan isya itu bisa dengan berdoa. Kalau misalnya butuh banyak kebutuhan itu doa sebanyak-banyaknya, hanya doa saja. Bisa juga dengan sholat. Semuanya itu dipuji. Yang doa tadi itu pujiannya adalah karena menunggu untuk melaksanakan kewajiban yang lain setelah melaksanakan kewajiban. Yang sholat ini pujiannya adalah karena masuk dalam ayat tatajafa junubuhum anil madaji'. Yang penting di masjid enggak mainan HP aja kan ya. Ibadah gitu ya. Baru dikatakan ibadah. Ya. Ada riwayat juga bahwa Rasulullah itu didapati Hudzaifah mengisi waktu antara maghrib dengan isya itu dengan sholat. Nah, ini artinya berarti Rasulullah sendiri mempraktekkan bagaimana menggunakan waktu maghrib dan isya itu untuk ibadah. Di As-Sunan Al-Kubra, kompilasi An-Nasa'i, riwayat dari Hudzaifah, beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahu al-maghriba fa shalla ila al-isya." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sholat maghrib bersama beliau, lalu beliau sholat sampai isya. Berarti sholat terus itu sampai isya. Nah, sholatnya apa? Nah, sholatnya tentu saja tidak dibatasi. Kalau yang sunnah muakkad, sholat rawatib setelah maghrib ada ya. Nah, setelah selesai itu bebas mau sholat apapun, sholat sunnah mutlak, mau sholat mutlak atau mengqadha sholat yang sebelumnya lewat, atau pokoknya digunakan untuk ibadah apapun ya, gitu. Di kitab Nailul Autar itu ada informasi ditulis oleh Al-Iraqi sebagaimana dikutip oleh Syaukani, bahwa ternyata ada banyak itu sahabat yang mengamalkan ini, mengamalkan mengisi waktu maghrib sampai isya dengan ibadah itu. Ditulis di sini, wa mimman kana yusalli ma bainal maghrib wal isya minas sahabah Abdullah bin Mas'ud. Di antara sahabat yang mengisi waktu antara maghrib dengan isya untuk sholat itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau mendengar nama Abdullah bin Mas'ud itu langsung terbayang salah satu mujtahid mutlak sahabat, itu ya, karena beliau adalah gurunya Abu Hanifah. Kalau pengen mengukur sehebat apa kedalaman ilmu Ibnu Mas'ud, ya lihat muridnya ini. Murid hebat itu mesti gurunya juga hebat. Abdullah bin Mas'ud hafal Quran, yang kedalaman ilmunya bahkan diakui oleh sahabat yang sesama mujtahid lain yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini mengaku ilmunya Ibnu Mas'ud lebih dalam daripada Abu Musa, sehingga beberapa kali itu dikoreksi fatwanya Abu Musa Al-Asy'ari. Misalnya seperti kasus warisan anak perempuan bersama cucu gitu ya. Cucu perempuan itu dikoreksi karena Ibnu Mas'ud mengetahui hadis yang tidak diketahui oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Pernah juga mengoreksi urusan masalah menyusu, istri menyusu suami itu gimana. Abu Musa Al-Asy'ari memfatwakan tercerai. Koreksi sama Ibnu Mas'ud, enggak, itu maksudnya yang jadi mahram itu adalah selama dalam masa penyusuan 2 tahun. Jadi kalau sudah dewasa ya nggak berlaku. Ini kan kedalaman ilmu ya. Termasuk keistimewaan Ibnu Mas'ud itu pernah berfatwa, nggak tahu hadisnya, tapi berijtihad, dan ijtihadnya itu ternyata sama persis dengan putusan Rasulullah, hadisnya Rasulullah. Padahal belum tahu hadisnya itu. Jadi Abdullah Ibnu Mas'ud itu pernah dikasih satu kasus,
Lalu kemudian tentang masalah pernikahan dan masa iddah gitu ya. Dikasih satu kasus, beliau menjawab dengan ijtihadnya berdasarkan pengetahuan beliau terkait Quran dan hadis yang selama ini beliau dapat. Tapi beliau nggak tahu hadis spesifiknya. Begitu beliau putuskan, ada seorang laki-laki yang bersaksi, aku bersaksi bahwa Rasulullah memutuskan perkara seperti ini persis seperti yang kau putuskan. Wah, itu senangnya luar biasa ya. Kenapa? Karena ada ijtihad yang sesuai dengan wahyu, itu kan luar biasa toh, menunjukkan kedalaman pemahaman yang sangat tinggi. Beberapa sahabat punya kemampuan semacam ini, yang sering cocok pendapatnya dengan wahyu, itu diantaranya Umar bin Khattab juga. Beberapa pendapat Umar itu sesuai dengan wahyu, misalnya kayak istri Nabi itu mestinya harus pakai cadar. Nah, itu kan sebenarnya pendapat Umar awalnya. Belum dilaksanakan karena belum ada wahyu. Setelah itu turun wahyu, sehingga seluruh istri waktu itu disuruh pakai cadar. Karena memang logis ya. Logikanya mungkin begini, karena istri Nabi itu kan beda dengan wanita-wanita muslimah pada umumnya. Kalau wanita muslimah pada umumnya itu suaminya meninggal, dia bisa dinikahi oleh mukmin yang lain, silahkan. Tapi kalau istri Nabi meninggal, kalau Rasulullah itu meninggal, istri-istri Nabi kan nggak boleh dinikahi kaum muslimin, karena mereka disebut ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin, kan nggak boleh menikahi ibu, kan nggak boleh. Jadi penghormatannya seperti seorang ibu maksudnya, sehingga diharamkan kaum mukmin untuk menikahi janda-janda Rasulullah. Nah, semacam ini lebih layak dilindungi wajahnya, sehingga tidak menimbulkan keinginan pada kaum muslimin yang lainnya. Itu masuk akal, secara rasional itu masuk akal begitu ya. Ya, jadi itu termasuk kasus tawanan, misalnya tawanan perang Badar. Pendapat Umar itu kan harus dihukum mati semuanya itu. Kalau Abu Bakar pendapatnya dimintakan tebusan. Ternyata Quran itu turun di momen seperti itu, mestinya memang ditampakkan kewibawaan orang-orang mukmin, sehingga dihukum mati itu sebenarnya keputusan yang lebih tepat. Ya, itu contoh ya, beberapa sahabat yang punya pemahaman luar biasa dalam sampai cocok dengan wahyu. Nah, ini ternyata Ibnu Mas'ud punya amalan ini, mengisi waktu maghrib dengan isya itu dengan sholat dan ibadah. Termasuk juga wa Abdullah ibnu Amr, termasuk Abdullah bin Amr. Siapa ini Abdullah bin Amr? Ini seorang sahabat juga, putra dari Amr bin Al-As. Ini sahabat yang amalannya puasa dahar, puasa terus, orangnya digambarkan gede gitu ya, gemuk. Sehingga kalau puasa memang kuat. Abdullah bin Amr ini termasuk sahabat yang terkenal sangat saleh. Wa Salman Al-Farisi, termasuk Salman Al-Farisi. Ini menarik sekali itu. Di antara kisah sahabat yang paling saya suka itu Salman Al-Farisi. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran luar biasa. Perjuangannya mencari kebenaran itu dahsyat menurut saya. Bagaimana contoh seorang hamba Allah yang mengorbankan dunianya demi mendapatkan kebenaran, itu Salman Al-Farisi. Kekayaannya ditinggal, keluarganya ditinggal, orang-orang yang dicintainya ditinggal, kampung halaman ditinggal, kedudukannya di masyarakat ditinggal, demi mengejar kebenaran dari Allah, mengejar agama yang hak. Beliau bekerja sekian lama itu ya rela ditukar hanya karena pingin masuk ke negeri yang diramalkan nanti akan muncul Nabi. Padahal kerja sekian lama mengumpulkan sapi macam-macam itu sampai rela ditukar. Ini tak kasihkan kamu semua, yang penting saya bawa ke tanah Arab. Karena dia, Salman itu diberitahu oleh guru terakhirnya bahwa nanti Nabi terakhir itu akan muncul dari tanah Arab. Itu Salman itu. Ya. Salah satu ciri orang berada dalam kebenaran adalah ketika dia mengorbankan dunianya demi mendapatkan ridha Allah dan akhirat. Bukan sebaliknya. Kalau dia malah mengorbankan dinnya untuk dapat dunia, itu orang ini tersesat kayak begini. Jangan diikuti orang semacam itu. Walaupun dia tampilannya seperti orang yang syar'i banget misalnya. Tapi
bisa dilihat kekeliruannya itu adalah diantara halnya kayak gitu. Karena mungkin hari ini kita fitnah-fitnah kayak gitu belum terlalu dahsyat ya. Zaman dulu tuh besar dahsyat fitnah-fitnah kayak gitu itu untuk memberi contoh kepada kita. Di Quran itu ada kisah Qarun. Saya dalam itu masya Allah luar biasa ini. Kisah Qarun ini kalau dalam itu enggak hanya sekedar mengisahkan ada orang kaya yang dimurkai Allah gara-gara tidak menunaikan hak Allah. Enggak sesederhana itu ternyata. Saya dalami biografinya, di tafsir macam-macam, ternyata banyak sekali pelajaran-pelajaran penting di sini. Kisahnya Qarun itu. Qarun itu adalah di Quran itu digambarkan sebagai kisah apa itu namanya? Sebagai kaumnya Nabi Musa. Jadi itu bagian orang mukmin sebenarnya. Qarun itu awalnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu adalah bagian dari kaumnya Nabi Musa. Artinya dia ahli tauhid asalnya, muwahhid. Memang sejarahnya ahli tauhid. Wong dia itu keturunan Bani Israel itu kan bagian dari Bani Israel itu kan berarti ahli tauhid. Sejarahnya Bani Israel itu kan berawal dari pindahnya Nabi Yusuf ke Mesir lalu ngajak seluruh keluarganya ke sana kan. Nabi Yakub dan saudara-saudaranya yang berjumlah 11 itu kan di bawah sana semua. Itu terus beranak pinak sampai 4-5 generasi ya, jadi banyak gitu ya. Nah, namanya turunan Nabi Yakub kan terbiasa diajari tauhid. Makanya walaupun Bani Israel itu berdampingan dengan kaum yang penyembah berhala, mereka tetap menjaga ketauhidan itu. Dan Qarun itu bagian dari umat yang bertauhid itu tadi. Saat dijajah Fir'aun pun itu ya, mereka masih memegang agama tauhid itu sebenarnya. Cuma jauh dari petunjuk, karena sudah jaraknya itu kan, saya hitung itu antara Nabi Musa ke Nabi Yakub itu sampai ke Canggah kira-kira 5 generasi kira-kira. Itu jauh sudah dari Islam, sudah dari ajaran awal itu jauh. Tapi prinsip dasarnya masih tauhid Qarun itu. Dan Qarun itu keistimewaannya adalah sebelum Nabi Musa itu diutus, Qarun itu rajanya Bani Israel. Raja yang diakui Fir'aun. Jadi kayak koordinatornya Bani Israel di hadapan Fir'aun. Nah, dari situlah maka dia bukan hanya memiliki kedudukan, tapi juga punya kekayaan yang luar biasa. Namanya pemimpin ya. Jadi ya dia punya kemampuan leadership, juga punya kemampuan untuk punya ilmu bisnis yang sangat bagus juga dikatakan dalam tafsir. Sehingga mengumpulkan harta kekayaan yang sangat luar biasa besar. Nah, begitu Nabi Musa diutus, nah di sini mulai muncul ujiannya itu. Ujiannya apa? Kalau ketika Nabi Musa diutus, itu kan menggeser ya, posisi duniawinya Qarun itu kan digeser. Dia awalnya pemimpin, lalu kemudian diganti Nabi Musa, kan begitu. Nah, cuma waktu itu hanya Allah yang tahu hatinya Qarun. Qarun memutuskan tetap mengimani Nabi Musa. Walaupun mungkin Allah tahu di hatinya itu ada kedengkian. Mungkin. Tapi tetap mengimani karena barangkali ya pertimbangan dia sudah dididik tauhid sejak kecil. Ya, dididik tauhid sejak kecil, dididik ajaran din yang benar menyembah Allah, sehingga dan mungkin ada asobiah juga daripada mendukung Fir'aun kan. Dari dulu kan sebenarnya Qarun itu tetap mengidentifikasikan dirinya sebagai kaumnya Bani Israel. Ya nggak mungkin mendukung Fir'aun kan. Gitu ya. Mungkin ada unsur itu juga. Sehingga tetap mengimani Nabi Musa. Dan saat mengimani Nabi Musa itu serius banget mempelajari semua wahyu yang turun pada Nabi Musa. Sampai dikatakan dalam riwayat itu Qarun itu adalah orang kedua yang paling paham Taurat setelah Nabi Musa. Dan Qarun itu sepupu langsungnya Nabi Musa. Jadi ibarat saya membayangkan, Qarun ini berarti kan mirip seperti Ali dengan Rasulullah, kan begitu berarti. Ali itu kan sepupu tuh. Sepupu langsung gitu. Sepupu langsung. Dan sudah sepupunya, Ali kan juga memiliki keilmuan yang luar biasa setelah Rasulullah itu.
Ali itu mencapai level mujtahid mutlak yang fatwa-fatwanya diikuti. Sebagaimana Qarun juga demikian kira-kira. Bahkan mungkin Allah juga tahu bahwa Qarun ini sempat benar hidupnya, baik gitu ya. Sempat baik hidupnya. Sampai level karena bagusnya ilmunya, bagusnya ibadahnya, bagusnya amalnya, Qarun ini sampai digambarkan dalam sejarah itu, Qarun ini diberi yang namanya mukasyafah. Kalau di dunia tasawuf, mukasyafah itu kan disingkap alam gaib sampai tahu apa yang nggak bisa diketahui oleh hal kasat mata. Nah, yang diketahui Qarun ini apa? Yang diketahui Qarun itu adalah dia itu bisa tahu bahwa di antara keturunannya itu nanti akan ada yang jadi nabi, dan itu benar ya. Di antara keturunan Qarun itu ada yang jadi nabi. Ingat saya Nabi Samuel, itu keturunan Qarun itu. Itu dia dikasih kasyaf oleh Allah. Coba ya sekarang bayangkan ya. Ada orang seperti ini, bayangkan ada orang seperti levelnya seperti Ali bin Abi Thalib. Dia dikenal saleh selama ini. Dia dikenal dermawan, menginfakkan jalannya di jalan Allah mungkin selama ini semacam itu. Terus punya karomah-karomah begitu ya. Orang awam melihatnya itu gimana? Apa nggak bingung kalau misalnya suatu saat dia itu menyimpang dari jalan Allah? Bagaimana cara tahu orang ini saat ini masih lurus dan menyimpang? Itu kan nggak gampang ya. Untuk mengetahui kayak gitu itu kan tidak gampang. Ya, awal mula salahnya Qarun itu bagaimana? Awal mulanya adalah ya ini saat Allah mengujinya dengan dipredeli jabatan-jabatannya. Itu awalnya. Itu akhirnya menyingkap kekecewaan masa lalu yang barangkali kok Nabi Musa yang diutus bukan ini, gitu ya. Karena Nabi Musa diutus itu yang dimuliakan memang keturunan Imran itu kan semuanya dimuliakan oleh Allah. Nabi Musa diutus. Saudaranya Katut juga, Nabi Harun juga diutus. Nah, waktu itu Qarun itu posisi raja itu sama Nabi Musa masih dikasih posisi sebagai ini yang ngurusi urusan peribadatan. Masih dikasih jabatan lah. Nah, lalu sampai pada suatu saat ketika sudah melewati Laut Merah dan lain sebagainya, turun wahyu yang Allah itu memerintahkan supaya jabatan keulamaan dan peribadatan itu dipindah dari Qarun diberikan kepada Nabi Harun dan keturunannya. Wah, di situ marah sudah Qarun sudah. Marahnya bagaimana? Ini kayaknya ijtihad kamu sendiri Musa. Gitu loh, akhirnya mulai suudzon pada Nabi Musa. Gitu ya. Jadi masa semuanya kenabian di bawah Nabi Musa. Kemudian Harun saudaranya juga diangkat jadi nabi. Terus sekarang jabatan imamat ini yang mestinya dibawa Qarun dan di kabilahnya itu diberikan juga pada Nabi Harun. Wah, ini serakah banget, nah gitu loh ya. Tuduhannya itu begitu, suudzonnya itu. Nah, suudzon pada Nabi itu lah kufur tuh, kan tidak boleh itu. Tapi kan bahwa seorang Nabi berjihad itu kan mungkin tuh. Syubhatnya kan di situ. Seorang Nabi berjihad itu kan mungkin. Rasulullah kan juga pernah berijtihad. Buktinya pernah berijtihad itu bagaimana? Sahabat itu tanya, wahai Rasulullah, ini perintah Allah ataukah pendapatmu? Kan begitu tuh. Biasanya para sahabat memastikan dulu karena khawatir kalau perintah Allah ya nggak boleh dibantah tuh. Nah, berarti seorang Nabi itu mungkin berijtihad. Nah, ini Qarun ini menuduh Nabi Musa berijtihad dalam urusan itu, mempreteli jabatan itu tadi. Ya, jadi saking yakinnya bahwa itu adalah dari Nabi Musa sendiri sampai berani bermubahalah, ngajak mubahalah. Jadi sama-sama berdoa. Jadi Qarun ini karena pengikutnya itu melihatnya sebagai sebelumnya itu reputasinya orang soleh juga berilmu, lalu kemudian ngajak mubahalah. Itu diceritakan kalau di Bible itu ada 250 orang tokoh Bani Israel itu yang ikut Qarun itu, membuat front sendiri itu, melawan Nabi Musa. Itu luar biasa ya fitnahnya itu. Ya. Sampai akhirnya ketika mubahalah ya tentu saja Nabi kok dilawan, ya sudah
dibuka itu bumi ditelan kurun kan, menunjukkan kesalahannya di situ. Padahal sebelumnya seperti itu. Nah, ini kalau kita kaitkan zaman sekarang, ujian kayak gini itu sangat mungkin terjadi. Sekarang mungkin kalau zaman dulu itu yang diperhadapkan antara nabi dan orang yang dianggap saleh, di kalangan pengikutnya. Zaman sekarang mau di antara ustadz satu sama ustadz B, ustadz C, kadang itu bingung orang awam itu, ya enggak? Selama ini ustadz ini bener, terus kali ini dapat kasus, ini yang bener yang mana ya? Saling mengkritik misalnya ustadz, kan begitu ya? Ini kalau kita nggak punya ukuran, bingung bener. Makanya di Quran di sini diajari biar nggak bingung. Kisahnya Qarun itu pelajarannya banyak banget saya lihat itu kalau direnungi banget ya. Salahnya Qarun itu kalau diringkas dalam Al-Quran itu adalah karena dia itu yuridu uluwan fil ardi. Intinya begitu, menginginkan keluhuran di muka bumi. Poinnya kan karena kecewa jabatan tuh tadi. Apapun yang lainnya itu kan hanya justifikasi saja dari kekecewaan terhadap jabatan duniawi tadi. Ya kan kadang-kadang ada tokoh agama yang dengki dengan fulan yang disebut kiai, disebut gus, disebut ini popularitas. Kan ada yang kayak gitu. Walaupun banyak sekali alasannya, intinya adalah karena nggak seneng itu tadi. Nah kayak gini tuh salah jalan tinggal. Itu ya. Cara menilai itu kayak gitu mudah. Yang paling layak untuk dijadikan panutan itu adalah orang-orang yang konsisten di jalan Allah, yang menjadikan ridho Allah itu sebagai ukuran dalam seluruh tindakan dan keputusannya. Ya. Dengan kata lain, untuk mengetahui orang berada dalam kebatilan atau tidak, dua-duanya bisa pakai dalil ya antara orang yang berselisih ini. Tapi coba perhatikan, satu ini membela kepentingan untuk membesarkan nama Allah ataukah membela kepentingan dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau membesarkan nama Allah, nah itu yang benar. Tapi kalau motivasi keputusannya, pembicaraannya, tulisannya adalah untuk menjaga namanya sendiri, membesarkan namanya sendiri, ini yang berada dalam kebatilan. Gitu ya. Itu kalau orang awam cukup gitu aja ngukurnya, karena kalau masuk ke dalil-dalil bingung kadang. Ini gimana yang benar ini? Mesti bingung. Tapi kalau sudah dilihat, oh ini motifnya pribadi. Oh ini motifnya ingin karena Allah. Pribadi kemudian di atas namakan Allah juga bisa loh ya. Seperti Quran kan juga sama seperti itu. Ya. Oke. Oke, jadi kembali ini ya. Ini tadi memperpanjang kisah Salman Al-Farisi ya, bagaimana beliau adalah seorang hamba Allah yang saleh yang mengorbankan dunianya, justru mengorbankan dunia untuk mendapatkan ridho Allah, bukan sebaliknya. Wa Ibnu Umar, termasuk Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang juga menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya dengan ibadah. Wa Anas bin Malik, termasuk Anas bin Malik. Di kalangan tabi'in yang punya amal semacam ini adalah Al-Aswad bin Yazid, Abu Uthman An-Nahdi, Ibnu Abi Mulaikah, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Al-Munkadir, Abu Hatim, Abdullah bin Sakhbarah, Ali ibnu Al-Husain, Abu Abdurrahman Al-Hubuli, Syuraih Al-Qadhi, Abdullah bin Mughaffal, dan lain-lain. Di kalangan tabi'in, kalangan para imam, di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ternyata banyak ya orang-orang soleh yang menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya. Nah, menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya itu tempatnya di mana? Ya, jawabannya adalah di masjid boleh, tapi afdolnya di rumah. Ya, di masjid boleh, tapi afdolnya di rumah. Jadi dua-duanya boleh, tapi afdolnya adalah di rumah. Mengapa? Karena ada riwayat Sunan Abu Dawud. Pertama riwayat umum ya, bahwa sholat sunnah terbaik itu yang dilakukan adalah di dalam rumah. Pertama itu. Yang kedua ada riwayat khusus di sini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata masjid Bani Abdil Ashhal fa shalla fihi al-maghrib falamma qadaw salatahum ra'awhum yusabbihuna ba'daha faqala hadhihi salatul buyut. Nabi itu mendatangi masjidnya Bani Abdul Ashhal, lalu sholat mengimami mereka, sholat maghrib di sana. Setelah selesai sholat, maka Rasul melihat mereka sholat
sunnah sesudahnya di masjid itu. Maka Nabi mengomentari hadhihi sholatul buyut. Sholat ini mestinya dilakukan di rumah-rumah. Nah, itu menunjukkan bahwa sholat di rumah itu lebih afdol kalau untuk sholat sunnah. Ya. Baik, jadi itu ya, itu keterangan mengapa syafaq itu penting sekali dalam untuk urusan ibadah, karena sejalan dengan riwayat-riwayat hadis ini yang bagaimana orang-orang sholat di masa lalu menggunakannya serius untuk berdoa dan sholat serta beribadah yang lain. Kata Ibnu Asyur, sumpah dengan syafaq ini itu sekaligus isyarat supaya siap-siap dengan kematian. Kenapa? Karena waktu siang itu kan waktu bekerja, waktu beramal. Begitu tiba waktu maghrib, maka selesailah waktu bekerja tersebut. Nah, maghrib, terbenam matahari, itu seakan-akan ibarat selesai umur kita. Gitu ya. Sehingga ini seakan-akan nasihat dari Allah, siap-siaplah dengan kematian. Gunakan betul waktu hidupmu supaya siap menyongsong kematian. Ini banyak hadis yang mengajarkan semacam ini. Selalu ingatlah hazimal ladzat, sesuatu yang bisa memutus kelezatan. Apa itu? Yakni kematian. Ya. Kafa bil mauti mau'izatan. Ya. Sudah cukup kematian sebagai nasihat. Nah, itu ditulis Umar di cincinnya itu. Kalimat semacam itu biar selalu ingat. Ya. Sekaligus isyarat akan terjadi kiamat. Jadi sumpah dengan syafaq itu sekaligus juga isyarat bersiap-siap dengan kiamat, karena terbenamnya matahari seakan-akan isyarat selesainya kehidupan dan dunia ini. Ya, nah itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan ibadah di waktu syafaq tadi, berarti bisa kita simpulkan amal ibadah setelah terbenam matahari itu memang seakan-akan menyiapkan bekal sebelum masuk ke alam kubur, gitu ya. Sebelum masuk ke alam barzakh. Kan ada juga itu riwayat yang sahabat yang menganjurkan banyak sholat malam untuk menerangi alam kubur. Cahaya di waktu malam itu didapatkan dengan banyak sholat malam. Jadi orang di dalam kubur akan merasakan kegelapan kalau dia nggak pernah sholat malam. Tapi kalau sholat malamnya diperbanyak, maka terang di alam kubur itu. Lanjut. Wal-laili wama wasaq. Nah, wawunya wawu qasam juga. Atau kita bukan wawu qasam, yaitu dia diatofkan ke bis syafaq gitu ya. Aku bersumpah dengan syafaq dan juga bersumpah dengan lail, malam maksudnya. Allah bersumpah dengan waktu malam, wama wasaqa. Ma-nya di situ adalah ma masdariyah. Ya, untuk menunjukkan bisa ditakwil sebagai masdar, mungkin juga dipahami sebagai ma mausul. Ma isim mausul juga bisa. Jadi kalau difahami mausul berarti perkiraannya wal-laili walladzi wasaqa, begitu. Ya, karena mausul itu sama dengan alladzi maknanya. Apa makna wasaqa? Wasaqa itu makna mudahnya adalah jama'a, menghimpun. Ya, kalau ada ungkapan ar-ra'i yasiqul ibil, ya, itu maknanya seorang penggembala menghimpun unta-untanya, mengumpulkan unta-untanya sebelumnya mencar, terserak-serak, tidak beraturan. Nah, itu makna wasaqa. Lebih detail lagi, kata Asy-Syaukani, wasaqa itu mengandung makna jama'a wa dhamma wa hawa wa laffa, menghimpun, menyatukan, mengandung dan merapatkan. Ya. Nah, malam itu diungkapkan sebagai sesuatu yang punya daya menghimpun, wasaqa, karena memang malam itu menghimpun makhluk-makhluk yang sebelumnya di waktu siang bertebaran. Kita kalau siang kan mencar kemana-mana ya, ada yang dagang, ada yang jadi pandai besi, ada yang bengkel, ada yang pekerja kantoran, ada yang mengajar, ada yang kemana-mana lah pokoknya, urusannya banyak sekali. Begitu malam, balik lagi ngumpul ke tempat masing-masing. Hewan juga demikian. Ayam itu pagi sudah keluar mengais-ngais,
Begitu waktu gelap, kembali ngumpul ke kandangnya masing-masing. Maka disebut wasako karena malam punya daya menghimpun itu tadi. Ya. Nah, secara implisit ayat ini juga mengajarkan istimewanya waktu malam untuk ibadah. Nah, ibadah terpenting di waktu malam tentu saja sholat isya, ya. Karena itu yang wajib. Yang terpenting adalah sholat isya. Setelah sholat isya, maka ibadah waktu malam yang penting adalah sholat tahajud atau qiyamul lail yang dimulai dari sepertiga malam pertama. Nah, sebelum itu ya harus tidur dulu untuk memenuhi hak tubuh. Paling dini kalau mau bangun malam itu sepertiga malam yang pertama. Itu kira-kira jam 10-an lah kira-kira. Sepertiga malam pertama kira-kira jam, pernah saya hitung itu antara setengah 10 sampai jam 10-an itu kira-kira. Berarti Rasulullah itu tidurnya itu kira-kira kalau di zaman sekarang kira-kira mulai jam 7 atau jam 7:15 atau setengah 8, bangun lagi jam 10 kira-kira. Kadang-kadang mungkin jam setengah 1, kadang-kadang mungkin setengah 2, jam 2. Jadi kan riwayatnya itu Rasulullah bangun malam itu kadang sepertiga malam yang pertama, kadang di tengah malam, kadang sepertiga malam yang terakhir. Itu memang menurut saya kondisional ya. Karena namanya seorang nabi aktivitasnya banyak, tugasnya banyak. Ya, jadi nggak bisa ajak setiap malam itu harus bangun jam sekian, itu nggak bisa selalu kayak begitu. Kadang-kadang harus menyiapkan pasukan sampai malam banget. Jadi ya kayak gitu akhirnya bangunnya sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau lebih ringan, lebih santai, lebih longgar, itu bisa sepertiga malam yang pertama. Ya. Nah, karena itulah ada tafsir yang menarik dari Sa'id bin Jubair bahwa walaili wa mawasak itu ditafsirkan beliau adalah demi malam dan amal soleh yang dilakukan di waktu tersebut, yakni sholat tahajud dan istighfar di waktu sahar. Nah, itu memang konsisten dengan tafsir ini, memberi ajaran kepada kita secara implisit tentang menggunakan malam sebagai waktu yang penting untuk beribadah. Saya pernah nulis di status Facebook saya, ada 3 orang yang Allah itu tertawa kepada mereka. Di antara mereka siapa? Yakni seseorang yang memiliki istri cantik, tapi itu tidak menghalanginya untuk melakukan sholat malam. Nah, ini ya, semacam ini, karena dia artinya tidak terfitnah oleh istrinya, tetap bisa beribadah kepada Allah walaupun tergoda untuk diranjang terus-terusan bersama istrinya. Ya. Ya. Nah, melanjutkan tafsir sebelumnya terkait syafaq, yang bahwa itu adalah isyarat datangnya hari kiamat, maka lanjutannya malam itu juga bisa ditafsirkan sejalan dengan ini. Ya. Kalau syafaq itu tanda kiamat bahwa dunia akan berakhir, berarti malam itu mungkin ditafsirkan sebagai isyarat beratnya kengerian hari penghisapan. Karena memang nanti kan gelap banget ya di akhirat itu. Makanya orang bingung cari cahaya. Orang munafik sampai panggil-panggil orang mukmin, "Tunggu, aku minta cahayamu." Itu kan gampangannya memang gelap, suasananya itu gelap hari kiamat itu. Ya. Nah, jadi gitu. Konsisten dengan itu. Jadi diawali dengan kiamat dulu, ya, hancur dulu dunia, lalu kemudian mengalami di hari penghisapan itu dalam suasana yang sangat gelap. Makanya dijadikan sumpah, wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan juga idza tasaq, ketika ittasaqa. Apa makna ittasaqa? Ittasaqa itu maknanya adalah sempurna. Jadi sempurna. Bulan ketika sempurna berarti ya bulan purnama itu. Cahayanya yang sempurna itu maksudnya adalah cahayanya. Cahayanya sudah mengumpul, sudah penuh, sudah sempurna. Itu dinamakan ittasaq. Masih dari kata hubungan dengan kata wasaqo tadi. Wasaqo itu kan mengumpulkan ya. Kalau ittasaqo berarti terkumpul. Yang terkumpul maksudnya cahayanya tadi itu full. Ya. Full bright gitu ya. Nah, itu berarti tanggal 13, 14 dan 15. Ini juga ternyata waktu istimewa. Buktinya apa? Ada syariat puasa putih. Ya kan?
Puasa putih itu kan diperintahkan 13, 14, 15. Jadi nyambung itu akhirnya kok ada syariat puasa putih ya di hadis itu. Kenapa? Nah, Rasulullah kan yang paling paham ya dengan Quran sampai hal yang sehalus-halusnya. Ada hubungan dengan ini. Wal qamari idza tasaq. Gitu ya. Makanya ada diperintahkan kalau orang itu bisa puasa setiap bulan itu pilih tanggal 13, 14 dan 15. Nah, hubungannya dengan tadi apa? Kalau syafaq itu adalah isyarat kiamat, kemudian malam itu isyarat kengerian hari penghisapan, terus bulan purnama berarti apa? Isyarat apa? Kata Ibnu Asyur, itu adalah isyarat rahmat Allah yang akan didapatkan orang mukmin pada hari kiamat. Nah, ini kan sejalan dengan hadis yang mengatakan bahwa orang mukmin nanti akan diberi nikmat rahmat yang luas oleh Allah pada hari kiamat. Ada yang dinaungi, 7 golongan dinaungi di antara semua orang itu. Ada yang oleh Allah itu dihisab, ditunjukkan semua dosa-dosanya, tapi kemudian diampuni semuanya. Ada yang dikasih mimbar-mimbar yang terbuat dari nur. Ya. Banyak sekali rahmat Allah. Termasuk rahmat diizinkan melihat Allah. Itu kan digambarkan dalam hadis, kamu akan melihat Tuhanmu nanti sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Nah, itu nyambung ke situ juga. Ya. Wal qamari idza tasaq. Orang mukmin itu 2 kali melihat Allah nanti. Pertama saat penghisapan, yang kedua adalah saat sudah masuk ke dalam surga. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran, ila rabbiha nadhirah. Nanti orang-orang yang beruntung itu akan melihat Tuhannya di dalam surga. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, ini jawab qasamnya. Jadi informasi penting yang hendak disampaikan Allah itu dengan sekian sumpah tadi itu adalah ayat ini sebenarnya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi ini luar biasa ya, dikuatkan 3 takkid itu. Pertama pakai sumpah, kemudian ada lam qasam di sini latarkabunna, terus ada nun taukid saqilah. Ya, pada kata latarkabunna, nun taukid saqilah. Ya. Apa makna latarkabunna? Latarkabunna dari kata rokiba. Rokiba itu makna bahasanya menaiki, tapi ini yang dimaksud adalah makna majasi. Kalau majasi cukup kita terjemahkan mengalami, gitu ya. Latarkabunna, kalian akan mengalami. Nah, latarkabunna ini kalau secara qiraat bisa dibaca 2 cara, bisa dibaca latarkabunna, bisa dibaca latarkabanna. Dua-duanya boleh. Kalau dibaca latarkabunna itu berarti perkiraannya asalnya adalah latarkabuna. Latarkabunanna. Jadi jamak kalian gitu ya. Tapi kalau dibaca latarkabanna berarti asalnya adalah latarkabu ditambah nun takkid. Nah, jadi kalau latarkabanna itu berarti 1 yang diajak ngomong. Tapi kalau latarkabunna itu berarti banyak jamak orang. Nah, 1 yang diajak ngomong ini siapa? Ini kalau kata mufassir mungkin bisa dipahami yang dimaksud adalah Rasulullah, bisa juga yang dimaksud kullu man yasluhu lil khitab. Semua orang yang layak untuk diberi khitab ini. Nah, di negeri kita yang populer adalah bacaan latarkabunna tabaqan an tabaq. Apa makna tabaq itu? Ya, tabaq itu maknanya banyak secara bahasa ya. Makna bahasa tabaq itu bisa lapisan, bisa piring, bisa alas untuk makan, bisa banyak. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah makna majasi. Makna majasinya adalah halatan. Halatan, kondisi. Kalian akan mengalami kondisi, gitu-gitu ya kira-kira maknanya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Annya apa? Annya bermakna mujawazah. Mujawazah itu ngelewati gitu ya kira-kira. Secara majasi bisa dimaknai ba'da. Kalau dimaknai ba'da berarti latarkabunna tabaqan ba'da tabaqin. Gitu ya. Jadi
Kalau dimaknai semacam ini berarti kita itu sudah dipastikan oleh Allah nanti kalian akan mengalami satu keadaan setelah keadaan yang lain. Nah, ini sumpah Allah bahwa kita itu pasti akan mengalami berbagai kondisi, berbagai fase-fase yang tidak bisa kita hindari. Hidup itu kan berubah terus ya. Nah, mungkin kan satu warna terus nggak mungkin, selalu berubah. Coba bandingkan kita dengan 5 tahun yang lalu, sama nggak dengan sekarang? Beda. Terus 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun sebelumnya, sama enggak ini? Beda itu, ya kan? Berubah terus memang. Itu makna latar kabunna tabaqan an tabaq. Nah, tapi ini maksud di sini, nah ini kata Ibnu Asyur tafsir yang paling kuat, yang dimaksud latar kabunna tabaqan an tabaq itu adalah menggambarkan bagaimana fase kita nanti itu sampai ketemu Allah. Itu kan memang fasenya itu dari masih di alam arwah, terus alam dunia, masuk ke alam barzakh, kemudian masuk di alam akhirat. Itu halah-halahnya itu semacam itu kondisinya. Sampai ketemu Allah dan akhirnya kekal di akhirat nanti. Entah kekalnya di neraka atau kekalnya di surga. Itu. Jadi latar kabun tabaqan an tabaq dipahami seperti itu. Dan di dunia pun kan juga, bahkan di dunia pun kan juga ngelewati fase-fase yang berbeda-beda. Termasuk bahkan urusan duniawi pun juga berbeda-beda. Orang itu nggak ada yang satu jalan terus nggak ada. Ada orang yang oleh Allah itu masa kecilnya diberi kekayaan, lalu kemudian masa mudanya diberi kemiskinan, kemudian masa paruh bayanya diberi kekayaan lagi. Ada yang dikasih kemiskinan dulu, lalu kemudian kekayaan, lalu kemudian tengah-tengah, lalu kemudian mati miskin ada. Ada yang dikasih semacam-macam lah intinya. Urusan dunia itu berbeda-beda. Termasuk urusan akhirat. Itu berbeda-beda. Dari nggak kenal Allah, kemudian kenal. Setelah kenal itu kadang mengalami masa kesalehan yang luar biasa, terus mungkin pernah menurun, balik lagi, menurun lagi. Ada yang naik terus sampai ketemu Allah sudah apa sih namanya sempurna misalnya. Ada yang nggak begitu. Nah, ini sudah disumpahkan Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Dan di sini pakai tanwin itu ada rahasianya. Kata Ibnu Asyir itu menunjukkan ta'zim dan tahwil. Memberi isyarat bahwa fase yang kita lewati itu akan selalu lebih berat daripada fase sebelumnya. Fase yang kita lewati itu aslinya akan selalu lebih berat daripada sebelumnya. Kenapa kadang kita nggak terasa? Ya karena kita sudah terbiasa dengan penderitaan sebelumnya, gitu ya. Sehingga kita dikasih lebih berat sedikit itu sudah kuat gitu ya. Kalau kita renungkan gitu ya, coba kita perhatikan kehidupan anak kecil itu. Ujian anak kecil yang bayi dibandingkan dengan 1 tahun kan lebih berat yang 1 tahun. Di bayi itu disayang banget, gitu ya, dikasih makan, diperhatikan banget. Nanti kalau sudah 1 tahun sedikit diomeli, gitu ya. Ujiannya kan lebih berat daripada yang 1 tahun. Nanti kalau sudah kuat sedikit sudah mulai dicubit, ya, mungkin dipukul. Begitu remaja sudah masalahnya tambah lagi, bukan hanya orang tua, tapi bermasalah dengan temannya. Sudah mengalami ujian cinta misalnya. Begitu sudah menikah, tambah lagi bebannya, gitu ya. Urusan nafkah, bingung masalah kebutuhan gini. Semakin tua itu semakin ada unsur syiddah. Itu makna tabaqan an tabaq itu memberikan isyarat bahwa keadaan yang kita alami sesudahnya pasti lebih berat daripada sebelumnya. Kalau enggak terlalu terasa lebih berat, itu hanya karena kita sudah lebih kuat saja. Anda kan langsung jebret itu bisa kaget mungkin, gitu ya. Jadi kalau kita itu sudah rumus dalam hidup memang. Jadi jangan pernah mengharapkan bahwa yang akan kita hadapi itu akan lebih ringan, lebih enak. Enggak. Ini di Quran dikatakan dengan sumpah latar gabunna tabaqan an tabaq. Termasuk urusan din. Ujian din itu semakin berat. Bukan semakin ringan, tidak. Semakin berat. Ya kadang-kadang mungkin Allah meringankan ketika imannya lemah. Tapi hakikatnya adalah selalu dibimbing untuk mencapai level yang lebih tinggi, selalu lebih tinggi. Sampai ketemu dengan Allah. Ya. Itu.
Baik, jadi itu makna latar kabunna tobakan an tobak. Jadi di sini akhirnya ada munasabah dengan sumpah yang dipakai oleh Allah. Ada konteks yang pas. Kalau Allah sebelumnya menyebut syafaq, mega merah, kemudian lail, malam, kemudian qamar, bulan. Itu kan kata Ibnu Asyur, ini menggambarkan bagaimana perubahan waktu antara gelap dengan terang, gitu ya. Sama seperti manusia ketika melewati satu fase, melewati fase yang lainnya, itu juga akan melewati fase-fase semacam itu. Gelap, terang, setengah gelap, setengah terang, merah, gitu ya, sampai sempurna cahayanya. Nah, itu akan memang dialami setiap hamba. Nah, karena itu benar kalau dikatakan bahwa kita akan selalu berubah, itu akan memang benar itu. Makanya jangan sampai menganggap segalanya itu sebagai sesuatu yang final. Tidak, akan terus muncul itu ujian. Seberat-berat ujian itu ya nanti akan dilewati kalau bisa tabah dan tangguh. Selebat-lebat hujan akan tiba masanya reda hujan tersebut dan berganti dengan pelangi. Kan gitu ya ungkapannya. Nah, itu memang benar. Dari lafadz latar kabun tobakan antobak ini sudah sumpah Allah yang pasti setiap orang akan mengalami hal-hal yang semacam itu. Baik, saya kira itu yang bisa kita jelaskan untuk tafsir ayat ini. Cukupi, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.